Mau dilempar sini, saya tagging nih. Ya. Kelontang. Enter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas luar galaksi. Jadi kali ini pertanggal 20 Desember tahun lalu tepatnya ya, tahun 2024. Jadi ini kebetulan adalah survei juga terkait dengan perizinan ruang laut yang kita lakukan ke bagian wilayah Sumbawa, tepatnya di daerah Doropeti memasuki Kabupaten Dompu. Jadi perjalanan yang cukup panjang. Yang sore ini kita awali dari perjalanan rumah sekitar jam berapa ini? Sekitar jam 3 sore. Nah, tapi sebelum meluncur ke sana, kita masih ada satu agenda dulu khusus menuju salah satu klien yang ada di wilayah Gerung, masih di bagian Pulau Lombok. Selanjutnya baru kita mengarah ke sana. Dan saat ini kita baru saja terlepas dari keramaian lalu lintas Kota Mataram, masih di wilayah pinggiran ya, sekitar Narmada, dan kita menyempatkan untuk beli bekal ransum untuk selama perjalanan. Biasalah, perjalanan malam selalu bikin lapar, jadi ya harus banyak-banyak ransum. Dan untuk kecepatan sendiri kita tidak lebih dari 60 ya, di bawah itu ketika pada saat memasuki kawasan-kawasan ramai. Ya nggak perlu kejar waktu sih, kita memang akan santai, tapi ya tiba di sana tepat sesuai dengan jadwal perjanjian yang sudah disepakati dengan klien di sana. Selanjutnya ini di mana ini? Masih di antara Lombok Tengah, perbatasan dengan Lombok Timur. Semakin syahdu malamnya, tidak ada yang kebut-kebutan, dan saat ini kita sudah tiba di wilayah Masbage, Lombok Timur. Sama, karena ini pusat keramaian kotanya, jadi ya agak lamban-lamban sedikit lah sampai di perbatasan sekitar Masjid Agungnya ini ya, yang kelihatan di sebelah kiri ini atas di bagian dari menara. Selanjutnya tetap kita bablas menuju wilayah timur, menuju ke pelabuhan ya. Nah, sebelum ke pelabuhan kita menyempatkan dulu untuk makan malam. Jadi ini menu apa ya, ganjalan spesial lah sebelum diganjal dengan menu-menu tambahan selama perjalanan. Harus penuh perut. Begitu, nggak bisa nite lah, master. Memang ya lumayan kan, $70 kan, ada berapa itu berarti ya 800-900 ribu. gila, saya nggak turun ya Pak ya. Kenapa dia lihat kalau tanya Dia nggak tahu. Ampenan. Dan saat ini sudah menunjukkan waktu sekitar 10 malam. Jadi kita perlahan-lahan mulai memasuki ke dalam kapal feri. Suasananya bisa terlihat, bisa dikatakan cukup ramai penumpangnya. Bisa dilihat itu ya, kita sendiri sudah mulai di setengah bagian tengah dek ya. Dan ini beberapa penumpang juga sudah mulai naik perlahan, yang artinya peluang kamar-kamar di atas akan penuh. Jadi akhirnya diputuskan kita menyewa salah satu kamar yang ada dari bagian dari para ABK. Jadi tidak mengganggu lah untuk posisi kita tidur, jadi nyaman, dan perjalanan ke timur akan menjadi lebih ini ya, konsen lagi dalam menyetir. Demikian.
Oke, ini sudah di kapal. Nih ruang ini. Lebih syahdu. 6.5 hours later. Oke, selamat pagi Manggalewa. Kita sudah tiba di perempatan apa yang namanya ini? Ada Manggalewa. Nah, kalau lurus ke sana itu ke arah Dompu. Sementara kita ini ya lihat-lihat pasar pagi. Banyak orang-orang di perempatan. Sementara kita janjian masih sekitar 1 jam lagi. Jadi kita mau pergi ngopi di salah satu gerai apa ini namanya, Golden Mart. Nah ini 1, 2, 3 ini tiba lokasinya ya. Ternyata masih tutup. Bensin, lihat bensin aja. Dan ini sepertiga perjalanan menuju Doropeti. Jadi di pertengahan jalan ini saya sempat tidur ya, jadi diambil alih oleh teman lain. Pasca bertemu dengan kliennya, jadi kita menuju ke sana. Nah karena kelupaan belum sarapan, jadi ya kita menghadang pedagang yang asal aja ketemu di jalan. Salah satunya ya ini penjual cilok gitu ya. Paling enggak ini sekedar untuk mendorong angin lah, akibat kita sudah terganjar AC sepanjang malam. Cukup menyiksa sebenarnya, apalagi dengan tidur yang 6 jam nyetir tanpa istirahat. Ya giliran saya yang tepar. Berikutnya kita sudah memasuki salah satu bagian dari Taman Nasional Gunung Tambora, di mana masyarakat sudah terbiasa dengan sistem ini peternakan lepas seperti ini ya, sapi-sapinya. Jadi kita harus hati-hati saat melintas di sini, kalau tidak ya itu bisa nabrak. Nah, Taman Nasional ini sendiri sudah dikenal sebagai Taman Nasional Sarainduha atau apa itu ya, gundukan pasir ya. Berikutnya yang tidak kita nyana, karena ternyata kawasan di sini juga masih terkait dengan musim hujan belakangan. Jadi banyak alur-alur bagian dari sungai yang di arah jembatan seperti ini banyak yang tergerus oleh ini banjir-banjir dadakan ya, ketika apa itu namanya, debit air mengumpul di atas sana. Nah dia banyak buat kerusakan di daerah bawah seperti ini, seperti yang kita alami pada saat melintas di perjalanan tahun lalu di kawasan Lingkar zona utara melalui Kilo menuju ke Calabai seperti ini. Jadi perjalanannya dilanjutkan lagi dan ini sudah tiba di lokasi. Nah, permasalahan lain muncul karena ternyata mobil yang kita gunakan tidak memadai untuk memasuki kawasan jalan-jalan menuju lokasi tambak yang kita tuju. Jadi oleh pihak tambaknya sendiri menyediakan mobil ini 4x4 berjenis kelamin apa ini, Ford Ranger kayaknya. Jadi mau nggak mau ya ini, karena porsi tempat duduk yang di bagian penumpang penuh, kita lebih nyantai aja milih di bagian bak belakang ya. Perjalanannya seperti ini melalui lewat apa ini, kawasan kebun-kebun yang meluas dengan sistem ala sabana begitu ya. Dan ini merupakan jalan naik dan baru bisa terlihat di sana itu bagian dari laut yang akan kita tuju sebentar lagi. Dan ini merupakan punggung bukit terakhir yang dimana kita mulai turun perlahan menuju ke lokasi tambak. Lautannya ini ya bagian dari selat apa itu? Selat sapi atau apa namanya ya? Oh, bukan selat sapi. Nah ini kita perlahan sudah masuki kawasan base camp dari perusahaan tambak udangnya. Bisa dilihat lokasinya di kawasan Teluk dengan pemandangan yang ciamik, cukup menarik. Kalau kita datang ke sini sepertinya sih bagus ya untuk berlibur. Masyarakat lokal juga sama, tapi karena ini memang beda nggak hari Minggu, jadi kelihatannya sepi. Dan bisa dilihat kawasannya masih hanya berdiri bangunan-bangunan yang semi permanen. Nggak banyak bangunan lain ya, ini kapal-kapal yang untuk operasional, lalu ada rumah apung seperti itu. Nah itu juga bagang ada. Selanjutnya alat-alat sudah diturunkan dan kita mulai membahas untuk skenario pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah sesuai dari tahap pekerjaan, jadi bisa saat ini kita lakukan adalah rencana penentuan titik dari ini ya, long line, rencana dari penempatan kandang-kandang apung dari si
siput-siput itu ya, kerang-kerang mutiara itu yang direncanakan. Jadi dia harus memenuhi sesuai dari lokasi luasan yang sudah disepakati, hingga nantinya akan muncul seberapa luas, titiknya, titik koordinatnya seperti apa. Nah itu harus ditentukan sesuai dengan kondisi yang ada real di lapangan dan yang akan diajukan di pusat gitu ya, seperti itu. Nah ini perlahan-lahan kita menunjukkan satu titik yang akan kita tuju dengan menggunakan longboat, lalu tentu saja dilengkapi dengan ini ada penempatan titik-titik pelampung ya, mooring buoy sesuai titik yang disepakati, titik luarnya di mana, ujung baratnya, selatan, timur, utara. Nah seperti itulah. Ada penempatan balasnya menggunakan tali, lalu nanti pemberatnya dijatuhkan sesuai titik koordinat yang sudah ditentukan. Selanjutnya baru digantungin dengan mooring buoy di keempat titik rencananya. Dan setelah itu baru kita akan melakukan uji penentuan ini, kondisi bawah airnya seperti apa, terumbu karangnya bagaimana, dan seperti bagaimanapun catatan-catatan lain sesuai dengan pelengkap dalam pengajuan berkas perizinan yang akan dilakukan oleh perusahaan bersangkutan. Kalau mau dilempar sini saya tagging nih. Ya. Dan aksi menyelam pun dimulai. Kondisi saat ini kita memang agak sedikit was-was ya, karena memang istirahat kurang cukup. Jadi kita memang harus pelan-pelan secara action turunnya ini ya, descent rate-nya pelan-pelan perlahan, karena memang ukuran tali kalau dari atas ukuran depannya beda dengan saat lonjoran ke bawah gini. Dan bisa dilihat kondisi perairannya juga nggak terlalu jernih sekali, karena memang banyaknya partikel terlarut. Sebagaimana diketahui, lokasi yang ada di wilayah daratannya sendiri kebanyakan ini ya, dari efek kebijaksanaan ladang jagung membuka lahan yang beramai-ramai. Jadi beberapa ini endapan-endapan yang terlalu terlarut lalu terhempas melalui bawaan-bawaan hujan. Nah bisa berefek ke bawah sini juga. Salah satunya pertumbuhan karangnya yang tertutup oleh lumpur seperti itu ya. Jadi bisa dilihat ini di kedalaman sekitar berapa tadi, sekitar 22. Bisa dilihat kondisi karangnya memang mengenaskan ya. Karang-karang yang sekalipun memang ada 1-2 yang memang mulai tumbuh untuk survive, tapi untuk jenis karang-karang yang dominan itu ada beberapa karang hard coral, meliputi karang-karang porites seperti yang modelnya bungkahan-bungkahan. Lalu ada karang encrusting yang merambat gitu ya, lembaran-lembaran, ataupun yang jenis lainnya encrusting. Lalu velios lembaran, encrusting itu yang menjalar mengikuti pola dari substrat karangnya sendiri. Sementara lumpur dan bantangan pasirnya juga banyak. Yang ini yang bisa dikatakan kondisinya memang mengenaskan, bukan akibat keberadaan cikal bakal tambah udang ini sendiri, bukan, karena memang kondisinya sudah seperti ini sebelumnya. Nah seperti yang biasa kita lakukan, menggelar meteran untuk mencatat berapa varian, lalu turun ke kedalaman maksimal di sekitar 30 meter ini ya. Nggak tampak banyak apapun di bawah sana. Nah ini sudah mulai kita terapkan lagi multi level diving, artinya jalan perlahan mengikuti pola kontur, jadi nggak naik secara vertikal begitu ya. Jadi kita bisa menemukan banyak varian-varian yang kita bisa jadikan dokumentasi pelengkap.
Seperti yang kalian lakukan, lihat ini kalang Velios dengan bentuk seperti bunga mawar dengan forma besar begitu ya. Berikutnya ini sudah di kedalaman 10 meter. Kita lakukan lagi pencatatan sesuai dengan transek garisnya yang kita biasakan, seperti itu metodenya. Seperti apa jenis karangnya, lalu bentuk pertumbuhannya bagaimana, jenis dan nama-namanya seperti itu ya. Memang sedikit ribet, tapi ya memang seperti itu bagian yang harus dilakukan dalam pencatatan database kondisi metode penelitian terumbu karang. Nah, saat ini kita sudah tiba di kedalaman tubir sekitar 5 meter ya. Karena kondisinya memang sedikit beda dengan bawah. Terutama ini sudah mulai banyak, selain jenis aneka karang-karang besar, bongkahan-bongkahan, juga banyak yang bentuk karang-karang tanduk. Karena ini membuktikan bahwa kondisi kecerahan yang terlalu pekat gitu ya akan menyulitkan untuk beberapa jenis karang dengan bentuk-bentuk tanduk tadi untuk tumbuh di bawah sana, karena itu terkait dengan pengaruh efek apa itu namanya, intensitas cahaya yang masuk untuk melakukan fotosintesis bagi si terumbu. Jadi memang kesulitan. Jadi memang jenis-jenis ini hanya kita temui di areal dangkal 5 meter hingga sampai di 1 meter gitu ya. Bisa dilihat seperti ini bongkahan karang yang juga lagi jebol. Ikan yang terlihat ini yang biru-biru itu disebut dengan kelompok damself atau chromis, sementara yang agak bening-bening itu ikan kardinal, masuk dalam kelompok jenis Apogonidae gitu ya. Selanjutnya setelah melakukan beberapa serangkaian pendataan di areal dangkal, secara perlahan akhirnya kita menuju ke lokasi yang lebih dangkal lagi, langsung menuju ke pantai untuk menuntaskan pekerjaan. Dan selanjutnya tentunya berberes-beres. Nah, seperti ini juga karang dangkalnya bertebaran gini ya spotnya, karena mungkin juga akses dan hubungan dengan manusia yang mengakses daerah ini juga terlalu cukup banyak gitu ya dangkalannya. Jadi ya terlihat cukup banyak juga kerusakannya. Ya bisa dibilang parah sih kondisinya, hampir 70% rusak. Nah, dan bisa dilihat ini juga juga kabur gitu ya, dan ini sudah di atas. Demikian perjalanannya, penyelamannya kita tuntaskan. Tadi ya, tadi nyelam itu 130. Apa? Pokoknya malah Dan perjamuan makan siang pun sudah kita lewati. Selanjutnya yaitu saja setelah berbenah alat-alat kita cuci, lalu kita naikkan ke mobil dan beres-beres semua peralatan, akhirnya kita balik lagi ya ke lokasi tempat penempatan mobil. Kondisinya memang langit sudah mulai sedikit agak mendung-mendung tipis gitu ya. Kenapa kita harus bersegera? Karena ya itu lagi, nggak ada harapan kemungkinan kalau kita telat balik ke lokasi yang jembatan patah tadi, ketika air nanti ada serangan air berikutnya, nah kita khawatirkan patah. Nah itu artinya kita akan kesulitan nyebrang dan harus mengambil jalur putar yang akan lebih jauh lagi, muter ke arah utara gitu ya, dan itu akan makan waktu lagi. Demikian. tidak bisa dia senjata. Kelontang, terang, enter.
Enter. Kelontang. Enter. Waduh. Bentar aku, Mas. Susah. Wih. Si bolang, si bocah pertualang. Nah. Dia nunggu di sana ya. Si bola, Si bocah bertualang. Awas. Punya drone itu loh. Drone besar. Nah, perjalanan dari base camp menuju ke lokasi parkir mobil ya cukup lumayan ya, sekitar mungkin 3 km lebih sedikit lah, ditempuh sekitar 20 menitan dengan kondisi jalan yang memang seperti ini, rompal, terus ada genangan-genangan air, masih jalan tanah. Sesekali juga makadam, tapi yang merupakan di bagian dari puncak bukit tadi ya, yang memang ada bukit-bukit batunya. Selanjutnya ya ini bisa jalan pun kita harus menempuh sekitar kecepatan maksimal hanya 30 km per jam saja. Kiri kanannya sasi dengan kebun-kebunan warga yang cukup luas dengan lebar gitu ya. Sementara jalan akses menuju tambaknya sendiri seperti ini tadi, susah gitu ya. Nah ini akhirnya tiba di tempat mobil. si bolang, si bocah petualang. Anak videoan apa papan videoan nih? Oke. Mana rute kita sekarang, Pak Pan? Ngecek kantor desa dulu. Burung puyuh. Mana Pak? Itu depan. Jawa Ketapel Pak. Nah. Iya. Nah, saat ini kita sudah ada di pertigaan pintu keluar dari lokasi tambak. Jadi kita menuju ke arah kiri ini ke bagian dari wilayah desanya ya, untuk mendokumentasikan beberapa kondisi lanskap daratnya terkait dengan kondisi pemukimannya seperti apa, kantor desa, lalu rumah-rumah ibadah, sarana fasilitas olahraga, sarana kesehatan. Berikutnya baru melanjutkan pulang ke arah Jalan Manggalewa pertigaan, dan lintas berikutnya ini ya cukup panjang dengan bukit-bukit dengan serba jagung yang dikenal dengan program Bumi Sejuta Jagung. Bisa dilihat seperti ini perjalanannya cukup panjang, dan saya sendiri harus terlelap ya pasca penyelaman yang cukup melelahkan. Jatah saya tidur saat ini hingga nanti, meskipun sesekali juga terbangun untuk menikmati suasana perjalanan, tapi diutamakan tetap tidur. Begitu juga hingga tiba di ferry.
perjalanannya sih mungkin sekitar bisa memakan waktu 5 jam ya, dari Manggalewa menuju ke Pelabuhan Putu Tanu. Itu pun masih dilengkapi dengan istirahat-istirahatnya sepanjang perjalanan di pos-pos tertentu, entah untuk ngopi ataupun untuk ngemil-ngemil, sekedar ngemil gitu ya. Dan sekaligus catatan penutup bahwasanya ini adalah bagian dari perjalanan akhir dari misi kita kali ini, masih dengan suasana alam Sumbawa yang dominan bukit-bukit kering, lahan-lahan jagung seperti itu. Dan semoga pada kesempatan mendatang kita akan dapat menyajikan lagi kegiatan vlog tematik survei yang sama, tapi dengan kondisi beda gitu ya. Tentu saja dengan lokasi dan juga klien yang berbeda akan menyuguhkan kesempatan alam-alam yang berbeda yang bisa ditampilkan. Demikian, salam, terima kasih sudah nyimak sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih. Pastikan agar barang-barang bawaan tetap dalam pengawasan Anda, tidak menghalangi jalan, jalur pintu darurat, serta di sekitar alat